Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Septiana dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 25 teori komunikasi. Nah, sebelum masuk pembahasan, apa sih teori komunikasi itu? Sederhananya, teori komunikasi adalah pedoman bagi manusia untuk memahami serta mempelajari gejala, fenomena, dan proses komunikasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh John Dewey Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku manusia termasuk tindakan balasan atau respon terhadap sebuah rangsangan atau stimulus. Jadi artinya bahwa selalu ada kaitannya antara respon dengan stimulus yang diberikan pada manusia. Kalau stimulus yang diterima pada seseorang itu dapat diprediksi, maka respon yang akan diberikan juga dapat diprediksi. Yang kedua, teori komunikasi Lasswell yang dikemukakan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948. Dia mengemukakan bahwa model komunikasi ini dibilang cukup sederhana dan sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Model komunikasi tersebut yaitu ada who, yaitu siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan siapa, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori humanisme. Teori ini dikemukakan oleh N.C. Neil pada tahun 1977. Beliau mengatakan bahwa teori ini merupakan teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pembelajarannya tersebut dipusatkan kepada individu seseorang. Yang keempat ada teori informatif. Teori ini dikemukakan oleh Shannon dan juga Weaver pada tahun 1949. Teori ini merupakan salah satu teori klasik yang diterbitkan komunikasi sebagai sebuah transmisi pesan serta bagaimana transmisi memakai media ketika berkomunikasi. Jadi, jika media yang digunakan dengan tujuan baik, maka komunikasi yang akan dihasilkan juga akan berjalan dengan efektif. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh M.C. Combs dan juga Shaw pada tahun 1949. Teori ini beranggapan jika media memberikan sebuah penekanan penting pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat beranggapan bahwa peristiwa itu penting. Jadi dalam hal ini, media memiliki efek yang cukup kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, yang kemudian muncul asumsi bahwa sesuatu yang beranggapannya itu penting oleh media juga dianggap penting oleh masyarakat. Yang keenam ada teori nativisme. Teori komunikasi nativisme dikemukakan oleh Hadley dan Chomsky pada tahun 1993. Mereka berpendapat bahwa teori ini memiliki sudut pandang bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan satu-satunya yang bisa berkomunikasi melalui verbal. Kalau di sisi lain, bahasa itu merupakan sesuatu yang kompleks, maka daripada itu manusia selalu belajar agar bisa berkomunikasi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang ketujuh ada teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori ini merupakan sebuah sistem pengontrol yang didasarkan dengan komunikasi antara sistem dengan sebuah lingkungan dan juga sistem itu sendiri. Yang kedelapan ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Bocage dan Malvin Devler pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern. Yang kesembilan ada teori inokulasi. Teori ini dikemukakan oleh M.C. Guare, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang dapat mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan, orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikkan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap dalam menyangkal perspektif lawan. Yang ke-10 ada teori komunikasi kultivasi.
Teori ini dikemukakan oleh George Gardner, yang dimana dia membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-11 ada teori spiral of silence atau teori spiral keheningan. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel Kahneman pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu terhadap hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Yang ke-12 ada teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Yang ke-13 ada teori birokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1948. Beliau mengungkapkan bahwa model birokrasi ini seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-14 ada teori analisis transaksional. Teori ini dikemukakan oleh Eric Berne pada tahun 1960. Teori ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Yang ke-15 ada teori struktural fungsional. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Emile Durkheim, dan yang ketiga ada Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-16 ada teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1961. Dia menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Kemudian yang ke-17 ada teori sikap atau standpoint. Teori ini dikemukakan oleh Harding dan Wood yang menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori sikap atau standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Yang ke-18 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini dikemukakan oleh Paul Lazard-Feld dan teoritikus lainnya. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilu tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-19 ada teori systematic behavior. Teori ini dikemukakan oleh Clark C. Hall. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan atau maksud tertentu harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian dalam hal efisiensi, tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Lalu timbullah usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Yang ke-20 ada teori operant conditioning.
Teori ini dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner menganggap bahwa penghargaan dan motivasi adalah faktor penting dari sebuah pembelajaran. Tak hanya itu, Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku seseorang. Pada teori ini, seorang guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak muridnya yang bertujuan untuk mendidik dia supaya dia lebih rajin. Di sisi lain, operant conditioning merupakan suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang kemudian mengakibatkan perilaku tersebut dapat terulang atau menghilang. Yang ke-21 ada teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Kemudian syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi dan respon. Lalu untuk membuat seseorang itu belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan terus-menerus. Beberapa penganut teori ini menjelaskan bahwa segala bentuk tingkah laku manusia adalah hasil daripada conditioning. Hasil tersebut berasal dari latihan atau kebiasaan yang kemudian bereaksi terhadap rangsangan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-22 ada teori konektivisme yang dikemukakan oleh Thorndike. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan ini, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Yang ke-23 ada teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi tersebut. Yang ke-24 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini adalah salah satu teori komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak didapatkan dalam pengalaman langsung dipenuhi oleh media tersebut. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Teori yang terakhir adalah teori kebutuhan hubungan interpersonal. Teori ini termasuk ke dalam teori komunikasi antar pribadi. Teori ini dicetuskan oleh William Schutz pada tahun 1958. Dia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Dasar teori ini adalah bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Begitulah penjelasan singkat terkait 25 teori komunikasi yang tadi saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman mengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.